Alhamdulillah, para hadirin, kita akan membahas di poin pasal yang ke-23 di dalam buku Fawaidul Fawaid. Di dalam buku terjemahan di halaman 116. Di dalam buku versi bahasa Arab di halaman 20 atau di halaman 79. Ya, ini kita akan bahas. Faslun, pembahasan yakinun istijabatid doa. Yakinlah doamu itu mustajab. Dia akan berbicara tentang doa. Tapi sebelum dia berbicara tentang doa, dia akan berbicara tentang segala sesuatu terjadi itu dengan kehendak Allah. Nanti akan dikaitkan kehendak Allah itu dengan doa. Asasun kullu khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kana ma lam yasha' lam yakun. Pondasi dari segala kebaikan adalah engkau mengetahui bahwasannya apa yang Allah kehendaki maka terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Semua qadar Allah. Kalau Allah takdirkan terjadi, kalau tidak, ya tidak terjadi. Dan jangan tanya kenapa Allah kehendaki dan kenapa tidak. Karena kehendak Allah tidak bisa ditanya. Yang pasti ada hikmahnya. Dan tidak wajib bagi Allah memberitahu kita hikmahnya. Tapi yang pasti, semua keputusan Allah adil. Semua kehendak Allah bijak. Wa ma syaa lam yakun wa ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki terjadi. Fatayaqqan hina idzin anal hasanat min ni'amihi tashkuruhu alaihi wa tadarra ilaihi an la yaqta'aha anka. Kalau begitu, kalau kau tahu apapun yang terjadi ini dengan kehendak Allah, maka yakinlah, kebaikan-kebaikan itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jadi kebaikan apapun yang ada pada kita itu karena kehendak Allah. Kebaikan dalam dunia, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam mendidik anak, itu semua karena kebaikan Allah. Dan itu adalah nikmat Allah. Fatashkuruh alaiha, maka harusnya kita bersyukur. Karena Allah yang menghendaki itu. Kalau kita bersyukur, fatatadarra, maka tunduklah kepada Allah. An la yaqta'aha anka, agar nikmat-nikmat baik tadi tidak hilang dari dirimu. Ini kalimat simple, kalimat sederhana. Tapi kalimat sederhana ini kalau dipahami dengan benar, kita akan mengerti siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Kesemua kesuksesan itu bukan karena tenaga kita, karena Allah kehendaki. Semua keberhasilan bukan karena kecerdasan kita, karena Allah kehendaki. Semua kebaikan yang kita gapai bukan karena tenaga kita, karena Allah kehendaki. Sadar itu kehendak Allah, maka sadarilah kebaikan Allah. Agar kebaikan ini terus ada, caranya syukur kepada Dia. Kalau tidak bersyukur, bahkan enggak Ustaz, ini kebaikan karena usaha saya. Ini kebaikan karena strategi saya. Ini kebaikan karena kecerdasan saya. Itu sebab Allah akan putus kebaikan tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagaimana Qarun ketika didatangi oleh kaumnya? Qarun, kau kan dapat ini semua dikasih sama Allah. Qarun bilang, innama utitu ala ilmi indi. Siapa bilang, kata Qarun, aku dapat ini semua gara-gara ilmuku.
Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Kisah orang yang botak, buta, dan punya penyakit kulit dalam hadis. Kita pernah dengar hadis itu. Ketika dia punya penyakit kulit, dia susah. Tiba-tiba malaikat datang sama dia. Apa yang kau mau? Dia bilang, mau kulitku kembali, tidak dicela orang. Harta apa yang kau mau? Aku mau sapi. Dikasih kulitnya, dilap sama malaikat, langsung kulitnya bersih. Nggak lagi dicela orang gara-gara kulitnya kotor. Nggak, kulitnya rusak. Dikasih sapi sama malaikat. Dengan izin Allah. Ternyata sapinya beranak sampai 1 lembah. Datang lagi suatu hari malaikatnya dalam penampilan dia dulu. Malaikat berpenampilan dia yang dulu. Kulit yang rusak. Miskin. Minta tolong. Aku orang yang terputus dalam perjalanan. Gak ada yang bisa menolongi aku kecuali engkau, kecuali Allah, kemudian engkau. Boleh gak aku minta 1 sapi untuk bekal aku pulang kampung? Kata dia apa jawabannya? Ini kudapatkan karena tenagaku dan dari orang tuaku. Banyak yang harus ku tanggung jawab. Bukan kamu aja, udah pergi. Apa kata malaikat di situ? Kalau seandainya kau bohong, maka kau akan dikembalikan sebagaimana kau dulu. 3 orang ini didatangi malaikat dengan bentuk yang sama. Cuman yang satu yang ngaku. Ini semua dari Allah. Kau ambil sesukamu. Ini yang buta nih. Maka yang 2 dikembalikan oleh Allah sebagaimana dia awal. Yang satu yang buta Allah berkahi hartanya. Barakallahu laka wa ahlik. Semoga Allah berkahi engkau dan hartamu dan keluargamu. Ini hadis dan ayat Al-Quran ternyata sebab continue dan terus menerusnya kebaikan itu adalah strateginya syukur, Pak. Itu strateginya. Kadang-kadang kita takut nih. Hari ini naik, besok turun. Ya, roda berputar. Allah mengatakan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari ini kami putarkan di antara manusia. Tapi salah satu sebab agar nikmat tidak dicabut bersyukur. Cara bersyukurnya adalah sadari kebaikan yang kita dapat bukan karena semata ulah tangan dan perbuatan kita, tapi karena kebaikan Allah. Fa inna sayiat, adapun kejelekan, itu kebaikan. Kebaikan karena pertolongan dan hidayah, anugerah, hadiah dari Allah. Sekarang kalau kejelekan gimana? Gimana mukmin memandang kejelekan? Apakah dari Allah juga? Karena sebagian orang kalau dapat kebaikan itu dari saya, Ustaz. Saya yang rajin, saya yang pintar. Begitu dapat kejelekan, takdir, Ustaz. Seolah-olah Allah dibilang yang menakdirkan kejelekan. Oke, kejelekan takdir Allah, kebaikan takdir Allah. Tapi kata Syekh di sini, inna sayiat min khudlanihi. Kalau kau mendapatkan kejelekan, itu faktornya adalah Allah biarkan engkau salah pilih dan Allah biarkan engkau dalam khudlan. Khudlan itu kehinaan dirimu. Nggak ditolong, nggak diberi taufik, nggak diberikan ilham, sehingga nggak bisa milih dalam hidup. Hidup ini kan pilihan, setiap saat pilihan. Kita nggak bisa memilih yang benar kalau bukan taufik dari Allah digerakkan hati untuk memilih yang benar. Kadang kita hitung-hitungan pilihan kita A, dihitung di atas kertas. Padahal belum tentu yang A itu baik untuk 5 tahun ke depan. Khudlan itu Allah biarkan dia sibuk dengan dirinya tanpa Allah tolong dia. Itu khudlan namanya. Jadi kejelekan itu bisa jadi sebabnya khudlanihi wa uqubatihi. Hukuman dan khudlan. Fatabtahil ilaihi an yahulu bainaka wa bainah. Wala yakilu fi fi'lil hasanah wa tarki sayyi'at illa nafsik. Maka sehingga dia merasakan ada penghalang antara kebaikan dan kejelekan atau antara dia dan kebaikan. Maka wala yakilu fi fi'lil hasanat wa tarkil hasanat illa nafsik. Kalau begitu kesimpulannya jangan sandarkan kepada dirimu di dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa melakukan kebaikan yang sempurna kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah untuk memilih kebaikan.
Kita juga nggak bisa meninggalkan kejelekan secara sempurna kalau bukan Allah tolong dan kuatkan kita untuk meninggalkan kejelekan. Maka hidup yang penuh pilihan ini, kalau salah pilih bisa jelek, benar pilih bisa baik, dan kita nggak bisa memilih dengan sempurna kecuali Allah yang tolong kita dalam memilih. Apapun itu dalam hidup kita. Sampai yang paling ringan, Pak. Diri kita timbul suka sebuah makanan. Yang menumbuhkan rasa suka sebuah makanan siapa, Pak? Allah kan? Karena setiap orang punya kesukaan yang berbeda-beda, iya tidak? Yang menumbuhkan itu Allah, Pak. Tapi karena dia suka makanan itu, ternyata makanan itu mengandung penyakit buat diri dia. Pertanyaannya, yang menumbuhkan siapa? Allah. Yang menjadikan dia suka siapa? Allah. Sebab makanan itu pun dia jadi sakit. Siapa yang ngasih sakit? Allah. Kalau begitu, kesukaan yang tumbuh dalam diri kita ini terkadang itu bisa mencelakakan kita tanpa kita sadar. Kalau begitu hidup kita sampai salah pilih makannya bahaya, Ustaz. Iya, kalau begitu kita butuh yang namanya, ya Allah pilihkan untukku. Jadi ditumbuhkan di dalam hati condong kepada yang baik-baik. Yang tidak baik, hati tiba-tiba nggak condong. Itulah yang namanya taufik. Taufik, Pak. Dan kita ini hidup butuh taufik Allah. Bukan saja makan, pola hidup. Saya nggak suka saat tidur pagi. Saya sukanya kalau pagi bergerak. Memang alasan dia suka. Tapi kesukaan itu siapa yang menumbuhkan dalam hati? Allah. Kesukaan itu menyebabkan dia bergerak, bergerak menyebabkan dia keringat, keringat menyebabkan dia sehat. Saya sukanya tidur malam, Ustaz. Pokoknya kalau malam tuh lebih enak saya nggak tiduran ntar jam 1, jam 2. Terus seperti itu hidup dia. Tidur jam 1, tidur jam 2, bangunnya siang. Yang menumbuhkan suka memang Allah, tapi dia memilih dalam hidupnya. Akibatnya bukan hanya waktu dia yang tersia-siakan, bahkan kesehatan dia pun bisa tersia-siakan. Yang ingin ditegaskan adalah yang mencondongkan hati suka dan tidak suka itu Allah. Yang dikatakan taufik itu adalah tumbuhnya di dalam hati keinginan, itu taufik. Lah, kita ini butuh taufik dari Allah supaya kita nggak salah suka dalam hidup. Walaupun hitung-hitungan kita udah ketat, hitungan-hitungan kita udah benar, perkiraan kita seolah-olah tepat, kita pilihlah satu pilihan. Tapi kalau bukan taufik dari Allah, bisa jadi kita salah pilih. Teman bisnis, Ustadz ini teman saya, bisnisnya udah hebat Ustadz. Portofolionya juga udah lumayan luar biasa Ustadz. Kita hanya bersandar kepada portofolio dia. Tapi kita nggak tahu batin dia benar apa salah nih orang. Penipu atau enggak nih orang, curang atau enggak nih orang, kita enggak tahu. Yang mencondongkan hati kita klop, saya pilih dia sebagai partner. Siapa, Pak? Allah, itu namanya taufik. Tapi ketika hati condong kepada yang salah dan Allah biarkan dalam kesalahan itu namanya khudlan. Allah biarkan dia dalam kesalahan. Sebesar itulah kebutuhan kita dengan taufik Allah. Pertanyaannya, kalau begitu, bagaimana supaya taufik Allah itu terus ada pada kita? Supaya terbimbing, supaya terarah, supaya terjaga, supaya apa yang kita inginkan melahirkan kebaikan. Ajma'u anna taufik la yakilakallahu ila nafsik. Dan mereka para ulama telah sepakat, ajma' arifun, orang-orang yang arif telah sepakat bahwasannya segala kebaikan asalnya taufik dari Allah untuk hambanya dan segala kejelekan asalnya adalah khudlanullah ala abdi. Allah biarkan hambanya tanpa pertolongan dia. Ini
sepakat para arifin, orang-orang arif. Maka ajma'u anna taufik, maka mereka orang arif bersepakat bahwasannya taufik itu an la yakilallahu ila nafsik. Allah tidak membiarkan dirimu bergantung pada dirimu sendiri. Wa anna khudlan, tapi khudlan itu adalah huwa an yukhliya bainaka wa baina nafsik. Allah biarkan kamu dengan urusanmu sendiri. Allah enggak tolong, Allah enggak jaga, Allah enggak pantau, Allah biarkan. Fa idza kullu khairin aslu taufik. Kalau semua kebaikan itu asalnya taufik dan itu ada di genggaman Allah, maka kuncinya adalah doa. Kuncinya adalah doa. Ya Allah, condongkan hatiku kepada orang yang baik, jauhkan padaku orang-orang yang zalim. Jadi doa itu adalah kunci supaya taufik dikasih ke kita. Maka kata Syekh, wa miftahuhu doa. Bahkan kita milih buat anak sekolah, Pak. Pilih sekolahan buat anak. Apakah kita cuma melihat program, lihat brosur, lihat harga, udah kita masukin? Kita nggak tahu siapa yang akan jadi teman duduk dia di kelas, siapa yang akan jadi circle dia di kelas, siapa yang akan menjadi guru dia di kelas. Itu kan rahasia Allah semua itu. Kita cuma lihat brosurnya, lihat harganya, lihat programnya. Program brosur harga baik, ternyata kalau kita masukkan di situ, dia punya teman sebangku yang nggak baik nantinya. Maka butuh apa kita di situ? Butuh Allah. Sekecil itu butuh Allah. Maka para ulama sampai beli sendal pun butuh Allah. Setinggi itu mereka. Beli sendal, sholat 2 rakaat istikharah. Kita bilang, ya Allah, nggak usah lah, biasa aja sih beli sendal masa istikharah. Semakin besar dia mengerti dan mengenal tentang kebutuhan dia kepada Allah, semakin besar permohonan dia kepada Allah. Apa hubungan sifat sendal dengan permohonan? Betapa banyak orang yang beli sendal akhirnya angkuh, sombong, congkak, merasa paling hebat. Berapa banyak ternyata beli sendal, baru beli, uangnya beli mahal, sendalnya hilang. Taufik dari Allah. Maka kata Ibnu Qayyim, fa idza kullu khairin fa aslu taufik wa miftahu du'a wa iftiqar wa sidqul laja wa raghbah. Laja wa raghbah ilaihi. Maka kuncinya adalah supaya Allah kasih kita taufik. Kecondongan hati, kecondongan kesukaan, kecondongan hidup, kecondongan ngambil keputusan, itu kan semua taufik. Agar ini semua keluar, doa. Iftiqar, merasa fakir di hadapan, ya Allah aku lemah banget. Ya Allah aku gak bisa ngambil keputusan. Ya Allah aku gak tahu apa yang terjadi ke depan. Wasidqul loja, dan jujur bersandar kepada Allah. Raghbatan wa rahbah, berharap dan cemas kepada Allah. Famata a'ta abdu hada miftah. Kapan seorang hamba diberikan kunci ini? Kunci apa berarti? Merasa dirinya lemah tanpa pertolongan Allah, sehingga dia berdoa dan terus berharap. Kapan seorang hamba dikasih akhlak dan perangai ini, maka dia telah diberikan kunci kebaikan. Jadi pemahaman terbaliknya, semakin ada hamba yang merasa nggak butuh Allah, saya bisa ngambil keputusan sendiri kok, saya bisa memperkirakan sendiri kok, saya bisa memprediksikan sendiri kok, kayaknya nggak butuh Allah. Semakin dia merasa dirinya cukup tanpa Allah, semakin dia akan banyak salah dalam pilihan hidupnya tanpa dia sadar. Karena kebaikan itu kehendak Allah, kejelekan itu karena Allah biarkan kita tidak di atas kebaikan. Kan dari asal kita bilang, segala sesuatu kebaikan itu karena kehendak Allah, bukan karena kehendak kita. Kita punya kehendak kebaikan, tapi kalau Allah nggak kehendaki kebaikan itu, nggak bakalan terjadi.
Lah, supaya kehendak kebaikan kita terjadi, maka minta dan bergantunglah kepada Dia yang menentukan kebaikan. Semakin bergantung, semakin banyak iftikor. Iftikor itu asal kalimat dari fakir, Pak. Fakir itu sangat butuh, sangat berharap. Semakin kita banyak fakir kepada Allah, semakin butuh dan semakin bergantung kepada Allah, semakin Allah cintai. Maka kalau seorang hamba diberikan dalam dirinya merasa butuh kepada Allah, saat itulah kunci kebaikan ada pada diri dia. Wa ma ta'adallahu anil miftahi. Kalau hilang dalam dirinya kunci ini, kunci berharap dari Allah, kunci untuk berdoa, maka wa baqiya babu khairu murtaja dunahu, maka tidak akan ada lagi pintu kebaikan yang dia akan kembali kepadanya. Dari ini berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inni la ahmilu hammul ijabah walakin hammud du'a fa idza ulhimtu du'a fa inna ijabata ma'i au ma'ah. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tidak penting kapan dikabulkannya doa, akan tetapi semangatku yang penting berdoa. Kapan aku diilhamkan dan digerakkan oleh Allah untuk berdoa, maka ijabah dikabulkannya doa itu sudah dekat. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, kalau kita sudah diberikan taufik berdoa, itu berarti sudah sinyal Allah mau kasih kita. Tapi kapan kita nggak digerakkan hati untuk berdoa, berarti kemungkinan itu akan jauh dari kita. Karena di antara doa dan ijabah itu sangat dekat. Mukmin, orang mukmin dalam hadis Rasulullah mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian dikabulkan. Dalam riwayat lain dikatakan, kata Rasulullah SAW, Allah akan menerima doa salah seorang kalian malam yasta'jil, selama kalian belum tergesa-gesa. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa isti'jalu fi du'a? Bagaimana maksudnya orang tergesa-gesa dalam doa? Maka Rasulullah katakan, kalian mengatakan da'autu falam yustajab li. Orang yang tergesa-gesa dalam doa adalah orang yang mengatakan aku telah berdoa dan Allah tidak kabulkan doaku. Itu orang yang tergesa-gesa. Dalam riwayat lain, ini kaitannya. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak pernah minta doa sama Allah, Allah murka kepada dia. Ayo, apa hubungannya? Nggak minta malah murka, Pak. Karena kalau kita malah yang banyak minta kita murkai, kan begitu manusia. Allah yang nggak minta Allah murka sama dia. Apa kaitannya, Pak? Kaitannya tadi dengan iftikor. Semakin dia banyak minta berarti dia semakin merendah di hadapan Allah. Semakin dia nggak pernah minta berarti dia semakin angkuh di depan Allah. Allah murka sama orang yang angkuh. Maka dalam ayat dikatakan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang sombong. Sombongnya bagaimana bentuk sombongnya? Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Sombong, enggak mau sholat. Sombong, enggak mau nangis minta merengek sama Allah. Sombong, gak mau meletakkan kepalanya merendahkan di hadapan Allah. Sombong. Seolah-olah dirinya mampu menghadapi dunia ini tanpa Allah. Apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan dimasukkan neraka jahannam yang terendah. Itu kesombongan yang paling sombong, Pak. Saya contohkan.
Kalau ada Bapak punya tetangga di rumah, tetangga komplek Pak, rumahnya dempetan. Tapi sama kita nggak pernah negur, merasa nggak butuh, cuek sama kita, ketemu kita buang muka. Karena dia merasa nggak butuh kita. Tanpa kita hidup dia jalan. Orang kayak gini sombong nggak Pak? Hah? Sombong. Nah biarin aja Ustaz, dia meninggal suruh angkat sendiri itu mayitnya. Padahal kita sebagai tetangga dan dia gesekan kebutuhan sebesar apa? Ya adalah Ustaz walaupun sedikit. Dia mati lampu, dia kebakaran, dia kemalingan, butuh tetangga. Oke. Ketika ada gesekan kebutuhan, lalu dia cuek sama kita udah gak suka. Padahal gesekan kebutuhannya sangat tipis. Dia bisa panggil orang lain kebakaran, bukan panggil kita. Bagaimana lagi orang yang gesekan kebutuhannya sama Allah sebesar apa? Pilihan hidupnya taufik dari Allah. Pilihan makannya dia suka atau tidak suka taufik dari Allah. Pilihan sekolahan buat anaknya taufik dari Allah. Pilihan teman bisnisnya taufik dari Allah. Tapi dia nggak pernah mau menegur Allah dengan doa-doanya. Sombongan mana Pak? Tetangga Bapak atau orang yang kedua ini? Hah? Ada nggak orang yang sombong kayak begitu? Ada. Kalau udah sombong kayak begitu, biasanya nganggap diri paling hebat. Saya berhasil, saya sukses, saya. Ini orang belum pernah nyungsep, sekali nyungsep baru sadar. Gak ada apa-apanya hidup kita ini. Gak ada apa-apanya hidup kita ini. Kita sukses karena kebaikan Allah, kita gak sukses karena takdir Allah. Kita cuman bisa melakukan yang optimal. Kalau ada tetangga yang gak negur kita, padahal dia gak butuh kita anggap sombong. Bagaimana dengan makhluk yang sangat butuh kepada Allah, lalu gak pernah angkat tangan dan minta kepada Allah. Gak pernah mau datang ke masjid Allah. Dipanggil hayya alal falah, marilah datang kepada kesuksesan. Al-falah itu kan kesuksesan. Azan kan hayya alal falah, marilah datang kesuksesan. Dia bilang apa? Ke masjid ngabisin waktu, lagi sibuk banyak kerjaan. Subhanallah. Jangan angkuh sama Allah. Keangkuhan sama Allah. Nah, kenapa Allah ceritakan Fir'aun? Apakah cuma sekedar gibah menceritakan kejelekan orang? Bukan. Allah ceritakan Fir'aun, Allah ingin bilang kamu gak sehebat Fir'aun. Fir'aun yang hebat aja Allah tenggelemin. Kenapa Allah ceritakan Qorun? Qorun. Yang kalau orang Indonesia dapat harta di Indonesia pun dibilang harta karun, dia bilang. Padahal terbenamnya di Mesir, dapatnya di Indonesia dibilang harta korun. Saking banyaknya tuh harta dia. Lah kita nggak segede korun, tapi kadang-kadang sikapnya hampir mirip sama korun. Kesombongan manusia. Doa, iftikhar, khudu, wa tadallul. Mengemis, minta, merasa fakir, lemah di hadapan Allah, tunduk dan patuh, ketergantungan hati yang kuat, itu menyebabkan Allah cintai kita. Karena semakin kita tunjukkan kita lemah, berarti kita memposisikan kita hamba. Dan ketika kita posisikan diri sebagai hamba, Allah cinta kepada hambanya. Orang yang tidak pernah menampakkan kelemahan di hadapan Tuhannya, di hadapan Tuannya, bahkan menganggap dirinya tidak butuh Tuhannya, itu bukan sifat hamba. Itu sifat congkak, sifat sombong. Dari itulah dalam sebuah hadis dikatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrati minal kibar. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Yang gak sholat, sombong. Lah gimana gak sombong? Allah panggil suruh sholat, dia gak mau. Padahal detak jantung dia gak bisa bergerak kalau bukan Allah yang gerakkan. Seolah-olah dia gak butuh Allah, padahal dia lebih butuh kepada Allah dibanding dia butuh kepada oksigen. Tapi dia gak mau datang, doa, sujud, wudhu. Gak mau, nangis, minta sama Allah gak mau. Gengsi, ngapain nangis? Saya bisa ngerjain sendiri. Kesombongan, jangan. Makhluk jangan seperti itu.
Kalau minta sama manusia sambil nangis, jangan. Kau punya harga diri, kau punya kehormatan, kau punya Tuhan. Tunjukkan kelemahan kita. Semakin kita menunjukkan kelemahan diri, semakin kita menunjukkan kebutuhan diri, semakin Allah kabulkan doa-doa kita. Maka dikatakan Ibnu Qayyim di sini, apa kaitannya? Yakin istijabatud doa. Yakinlah engkau doa akan dikabulkan. Padahal dia berbicara tentang pilihan hidup dan taufik. Taufik dari Allah agar mendapatkan pilihan-pilihan hidup yang baik, itu caranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan doa-doa mustajab? Di antara azan dan qomat. Kapan doa mustajab? Di sepertiga malam terakhir. Kapan lagi doa mustajab? Di waktu Jumat. Ada yang mengatakan ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan ba'dal asar sebelum maghrib. Kapan lagi waktu mustajab ketika berdoa? Ketika kau tersulitkan dengan masalah. Itu mustajab doa. Kapan lagi mustajab dan lebih mustajab lagi? Ketika terzolimi. Orang terzolimi doanya mustajab. Belum lagi tempat-tempat yang mustajab. Ka'bah tempat mustajab, Multazam tempat mustajab, Raudhah tempat mustajab, Arafah tempat mustajab. Berkata Imam Al-Qayyim, maka kata dia, berkata Amirul Mukminin, tadi kita baca, aku tidak memperdulikan tentang kapannya dikabulkan doa, akan tetapi yang menjadi semangatku yang penting berdoa. Kapan aku diilhamkan dan diberikan taufik untuk berdoa, berarti sedikit lagi akan dikabulkan doa-doaku. Para hadirin, teman-teman yang dimuliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sandarkan kepada diri kita apapun itu. Sandarkan kepada Allah. Agar Allah berikan kita taufik, dibukakan pikiran kita menjadi cerdas, dibukakan lapangkan hati kita menjadi lapang, dilancarkan lisan kita berbicara menjadi baik. Semua itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat butuh taufik Allah, dan taufik ini didapatkan dengan cara berdoa. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.